Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puja puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat. Yang paling besar yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat. Bahkan hari ini, tahun ini Allah tetap memberikan kita nikmat, yaitu apa? Nikmat panjang umur. Sehingga kita bisa menikmati bulan Ramadan di tahun ini. Kita bisa berpuasa, kita bisa beribadah puasa di tahun ini karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur yang panjang. Salawat serta salam tak luput pula kami hanturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini telah membawa kita minal zulumat ilan nur, yaitu dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Lalu tak luput pula yang saya hormati kepada seluruh jajaran Yayasan Sekolah SD Pionir, yang mana namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada beliau-beliau semua. Lalu tak luput pula yang saya hormati kepada Kepala Sekolah SD Pionir, yaitu Ustadz Solihin. Semoga Allah memberikan kesehatan dan panjang umur kepada Ustadz Solihin. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu tak luput pula yang saya hormati kepada seluruh jajaran majelis guru SD Pionir, yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya kepada beliau-beliau semua. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu yang saya banggakan dan saya cintai kepada seluruh teman-teman SD Pionir, semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan kekuatan untuk menjalani puasa di tahun ini sebulan full tanpa ada yang bolong-bolong. Oke, Kak Rofik di sini ingin menyampaikan tentang apa sih itu puasa. Singkat saja, yaitu puasa atau pengertian puasa secara bahasa ialah puasa adalah ibadah dan menahan diri dari makan dan minum. Lalu dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berpuasa di sini ialah menahan diri atau menahan hawa nafsu kita terhadap apa? Terhadap apa yang dilarang-larang ketika puasa. Yang utama yaitu larangan ketika puasa tidak makan dan minum sebelum sampai waktu azan maghrib. Dari imsak, dari waktu sahur sampai azan maghrib, yaitu kita menahan diri untuk tidak makan dan minum karena kita sedang berpuasa. Itu adalah pengertian puasa. Lalu apa sih puasa itu? Puasa itu sejatinya adalah melawan hawa nafsu. Pertama yaitu hawa nafsu makan, hawa nafsu minum. Dan kalian tahu tidak? Melawan hawa nafsu makan dan minum itu ketika puasa itu saja tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Misalkan kita berpuasa, kita hanya makan dan menahan makan dan minum, tapi hati kita kepada orang lain masih dengki. Ibadah kita, waktu sholat kita tidak sholat. Lalu ya seperti itulah. Contohnya seperti itu. Jadi puasa itu bukan sekedar cuma makan dan minum, tapi semua itu kita tahan. Terutama apa? Terutama hati kita. Jangan sampai ketika kita puasa itu, puasa sih kita puasa, tapi ketika sama orang lain, kita melihat orang lain, kita kesal. Kita tidak bisa melawan hawa nafsu hati kita nih. Itu sama saja percuma puasanya. Walaupun kita sedang tidak makan dan sedang tidak minum, itu tidak sekedar hanya menahan lapar, menahan makan dan menahan minum. Jadi berpuasa itu kita harus menahan semua hawa nafsu kita. Ketika kita berpuasa, kita menahan hawa nafsu hati kita nih, jangan sampai hati kita kotor. Kalau hati kita kotor di saat puasa, percuma kita puasa. Buat apa kita menahan lapar? Ya kan dari pagi sampai maghrib kita menahan lapar. Tetapi hati kita tetap kotor terhadap orang lain, iri dengki terhadap orang lain, atau marah-marah terhadap orang lain. Ngelihat orang lain kita marah,
ngeliat orang lain senang kita iri, ngeliat orang lain susah kita senang. Buat apa? Seperti itu loh. Jadi semua ketika puasa itu semua hawa nafsu harus kita tahan. Hati kita ini harus kita jaga, harus selalu bersih ketika berpuasa. Sebenarnya bukan hanya puasa aja sih hati kita bersih, tapi semua seluruh hidup kita sampai kita mati pun hati kita harus tetap bersih. Tetapi di sini ketika kita berpuasa, ketika kita menahan lapar, namun hati kita kotor, ya percuma. Puasa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu teman-teman. Jadi puasa pada hakikatnya, puasa menurut bahasanya yaitu menahan minum atau menahan makan sampai waktu maghrib. Tetapi menurut hakikatnya yaitu puasa kita menahan semua hawa nafsu, terutama hati kita. Jangan sampai hati kita kotor ketika kita sedang berpuasa. Ya mungkin cukup sekian dari Kak Rafiq pada intinya atau kesimpulannya pada sore hari ini, yaitu ketika kita sedang berpuasa, kita tidak hanya menahan lapar dan menahan haus saja. Yaitu ketika kita sedang berpuasa, kita menahan diri kita. Menahan dari apa? Dari hawa nafsu, seluruh hawa nafsu. Pokoknya ketika kita berpuasa, jauhkan hati kita dari iri dengki, dari sifat sombong, dari kesal sama orang lain atau sering marah-marah. Jauhkan itu, jauhkan dari kita. Karena apa? Ketika kita berpuasa namun hati kita tetap menggebu-gebu, hati kita tetap kotor, percuma kita puasa. Buat apa kita puasa? Seperti itu kawan-kawan. Ya cukup sekian dari Kak Rafiq. Mungkin jika ada salah kata atau perilaku, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, syukron lakum. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.